Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati pengelola dari Sanggar Agung Kenjeran ini, yang saya hormati Bapak Ibu saudara sekalian, para umat Buddha dan para simpatisan yang berkenan mengikuti pembacaan doa dalam rangka perayaan Kuan Im Posat Mosat kelahiran beliau atau senjit beliau. Kuan Im Posat Mosat atau Avalokitesvara di dalam kalangan umat Buddha disebut seorang bodhisattva. Bodhisattva ini mempunyai arti dua. Yang pertama adalah seseorang yang berjuang untuk mencapai pencerahan atau mencapai kebuddhaan, yaitu seorang bodhisattva. Ada juga dimaknai adalah seorang bodhisattva adalah seseorang yang sudah mencapai pencerahan, mencapai kebuddhaan, namun menunda gelar kebuddhaan itu karena masih berkeinginan untuk menolong makhluk-makhluk hidup di dalam dunia samsara ini. Bodhisattva Kuan Im Posat Mosat maupun bodhisattva para suci yang lain masih mengalami kelahiran, namun kelahirannya bukan karena karma, namun karena kekuatan tekad untuk menolong makhluk-makhluk hidup yang dalam keadaan sengsara. Tadi kita bersama-sama sebelum masuk dalam doa membaca ikrar suci Kuan Im Posat Mosat. Di dalam versi yang lain, ya, ikrar seorang bodhisattva dikatakan demikian: makhluk hidup tak terbilang banyaknya, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka. Jadi jiwa seorang bodhisattva tidak tega melihat penderitaan makhluk hidup yang semestinya sudah menikmati kebahagiaan nirwana, namun menunda gelar kebuddaannya atau masuk nirwana karena tidak tega untuk menyelamatkan makhluk-makhluk hidup yang dalam keadaan sengsara. Maka tidak mengherankan di kalangan umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana maupun Tantra, hari ini secara serentak seluruh dunia tanggal 19 bulan kedua diperingati sebagai hari senjit atau kelahiran beliau. Di beberapa altar-altar Kuan Im pada hari ini, ya, atau ada juga yang mulai tadi malam menyambut kelahiran Kuan Im, biasanya sudah ramai wihara-wihara untuk mempersiapkan diri agar hari ini bisa benar-benar, ya, khusyuk menjalankan ibadah, dan juga bermacam-macam cara umat untuk mengaturkan sujud, untuk mengaturkan ucapan terima kasih dan mengaturkan doa-doa dan harapan-harapan dalam bentuk sarana-sarana yang biasa kita lihat seperti pada kesempatan ini di altar ini. Kalau di hari-hari biasa altar ini tentunya persembahannya tidak sebanyak ini. Namun karena di saat ini hari perayaan, ya di mana-mana, bukan di sini saja, persembahan altar jauh lebih lengkap, lebih banyak. Dengan satu tujuan, kita menghormati Kuan Im Posat Mosat. Di samping kita menghormati, juga kita memohon berkah dan pelindungan dari Kuan Im Posat Mosat. Memberikan persembahan makanan, minuman, atau berupa apa saja kepada sesosok makhluk suci seperti Kuan Im Posat Mosat, nilai kebajikannya luar biasa, nilai kebaikannya sangat besar sekali. Mudah-mudahan bagi mereka yang telah mempersembahkan bermacam-macam sarana ini, ada buah-buahan, makanan, kue maupun bunga-bunga ini, dengan penuh ketulusan karena bakti kepada Kuan Im Posat Mosat, doa Bapak Ibu saudara sekalian, harapan-harapan Bapak Ibu saudara sekalian akan terdengar, akan dijawab, akan dikabulkan oleh Kuan Im Posat Mosat. Perlu juga diketahui bagi Bapak Ibu saudara sekalian, di saat kita berdoa kepada Kuan Im Posat Mosat, ada beberapa kriteria-kriteria, ada beberapa syarat-syarat utama di saat kita memanjatkan doa kepada Kuan Im Posat Mosat ini. Diharapkan kita sebagai umat Buddha
Di saat kita berdoa kepada Kuan Im maupun kepada sesosok makhluk suci apapun, hendaknya memenuhi 3 kriteria yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, di saat kita berdoa hendaknya kita bebas dari rasa ego, dari rasa keaguan. Berdoalah bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, namun jauh lebih luas untuk kepentingan yang lainnya. Jangan sampai kita di depan Kuan Im hanya melulu untuk kepentingan diri kita sendiri. Semoga saya, semoga saya, semoga saya. Ini bukanlah berdoa cara yang benar, cara Buddhis, karena mumpuk keegoan atau keaguan. Jauh lebih baik, lebih ideal kita juga mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Istilah semua juga sudah termasuk kita, dan kita mengembangkan welas asih cinta kasih yang universal seperti yang dicontohkan oleh welas asih dan cinta kasih Kuan Im Pusat Mosat di dalam memberikan berkahnya, pelindungannya, daya mujizatnya tidak terbatas bagi umat Buddha, namun juga bagi umat-umat yang lain. Selama saya bertugas di beberapa wihara dan di situ ada altar-altar Kuan Im, ternyata yang berkunjung, yang berdoa di altar Kuan Im bukan saja umat Buddha dan para simpatisannya, umat-umat yang agama lain pun saya juga lihat juga banyak juga, dan mereka datang bukan cuma sekali, 2 kali, beberapa kali. Ini membuktikan bahwa doa-doa mereka selalu dijawab oleh Kuan Im Pusat Mosat. Kalau berdoa sekali saja tidak dijawab, tidak dikabulkan, tentunya mereka males. Tapi karena seringnya dikabulkan, harapannya dipenuhi, doanya didengar oleh Kuan Im Pusat Mosat, maka mereka sering datang setiap menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak terpecahkan atau belum menemukan jalan keluar. Mereka berdoa, mereka bersujud dengan penuh ketulusan kepada Kuan Im Pusat Mosat, sekalipun mereka agama lain, bukan Buddhis. Ini artinya Kuan Im Pusat Mosat di dalam memberikan berkahnya atau cinta kasihnya universal, bukan terbatas bagi umat Buddha saja. Kemudian yang kedua, hendaknya ungkapan doa itu adalah ungkapan niat yang baik, jangan niat yang buruk. Jangan mengatakan semoga saya diberkati, yang lain tidak. Semoga dagangan saya laris, yang lain tidak. Ada niatan-niatan untuk tidak baik kepada orang lain. Ini jangan sampai terjadi di kalangan umat Buddha. Berdoalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak. Berdoalah untuk kebahagiaan sebanyak mungkin makhluk di dunia ini. Kemudian yang ketiga, hendaknya doa itu mengandung belas kasih. Di saat kita berdoa, termasuk musuh-musuh kita juga hendaknya kita doakan. Jangan mendoakan hanya orang yang kita kenal, orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita hanya berdoa perhatian kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan tidak usah kita beragama. Orang yang tidak beragama juga seperti itu. Maka kita orang beragama harus ada nilai lebihnya. Kita berani berdoa untuk kebahagiaan semua, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, baik yang mengasihi kita maupun yang memusuhi kita. Semoga mereka pun dapat kesejahteraan dan kebahagiaan apa yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, semoga dengan terlaksananya acara Senjit Kuan Im Pusat Mosat pada kesempatan pada sore hari ini, doa dan harapan Bapak Ibu setiap saat akan selalu didengar, dan Bapak Ibu juga jangan lupa hidupnya selalu terinspirasi untuk meneladani Kuan Im Pusat Mosat yang penuh welas asih dan cinta kasih kepada siapapun. Sadu, sadu, sadu.